Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Di kemudian hari ia terkenal dengan kezuhudan dan keilmuannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya. Hanya saja dia menyimpannya. Ketika pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda Muhammad SAW, ia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah keadaannya dan dengarkan baik-baik perkataannya. Saudaranya pun pergi ke Mekah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor keadaannya kepadanya. Aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan dari ahli syair atau ucapan ahli sihir. Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak puas dengan laporan ringkas dari saudaranya. Ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di sana, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Rasulullah SAW. Ia berpikir tidak aman jika menanyakan tentang baginda Rasulullah SAW kepada orang-orang. Maka hingga petang ia masih terus tinggal di Masjidil Haram dalam keadaan seperti itu. Ketika hari sudah mulai gelap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat ada seorang musafir asing. Pada masa itu, menunaikan hajat musafir, orang-orang miskin dan orang-orang asing sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun membawa musafir itu ke rumah dan menjamunya. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangannya. Musafir tersebut juga tidak mengemukakan maksud kepada tuan rumah. Pagi harinya ia kembali ke masjid. Sepanjang hari keadaan tetap seperti itu. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak bisa menemui baginda Rasulullah SAW karena dia belum mengenal baginda Nabi SAW dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap baginda Rasulullah SAW telah tersebar luas. Siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia pun berpikir tidak mungkin menanyakan kepada orang lain mengenai keadaan baginda Rasulullah SAW yang sebenarnya. Ia takut jika ia bertanya kepada seseorang kemudian orang tersebut berprasangka buruk, ia akan mendapatkan kesusahan. Sore hari kedua, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpikir, musafir asing ini pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali pun mengajak kembali tamunya menginap dan menjamunya di rumah. Namun malam itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun belum bertanya kepadanya. Malam ketiga pun sama seperti malam sebelumnya. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada tamunya, apakah tujuanmu datang kemari? Setelah meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaan, barulah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mengutarakan maksudnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika esok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas, maka jika selama di perjalanan kita menemui seseorang yang mencurigai perjalanan kita, aku akan berpura-pura kencing atau berpura-pura membetulkan terompah. Hendaknya engkau terus berjalan dan jangan menungguku agar orang-orang tidak mengetahui perjalanan kita. Keesokan paginya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diikuti musafir itu
Tiba di tempat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berbincang-bincang dengan beliau. Saat itulah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu masuk Islam. Selanjutnya, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencemaskan gangguan yang akan menimpa dirinya, beliau melarang Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menunjukkan keislamannya di muka umum. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pulanglah kepada kaummu dengan sembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu." Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram dan dengan suara yang lantang ia berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Selanjutnya orang-orang menyerang dari segala arah. Tubuhnya terluka berat, bahkan ia hampir saja menemui ajalnya. Paman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abbas, yang ketika itu belum masuk Islam, melindungi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan membaringkan tubuhnya di atas tubuh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan berkata kepada mereka, "Kezoliman apa yang sedang kalian lakukan? Ini seorang dari kabilah Kifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju Syam. Perdaganganmu dengan segala urusan kalian adalah dengan negeri Syam. Jika ia mati, maka jalan lalu lintas ke Syam akan tertutup." Ucapan itu menyadarkan orang-orang yang memukulinya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari negeri Syam. Jika jalur itu tertutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka melepaskannya. Hari kedua dengan suara lantang, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu mengulangi perbuatan dan menyerukan kalimat tauhid di hadapan orang-orang banyak. Orang-orang tidak tahan dan mendengar kalimat tersebut. Mereka langsung menyerang lagi. Hari itu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu jugalah yang mengingatkan kaumnya bahwa jika ia mati, maka jalur perdagangan mereka akan tertutup. Meskipun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk menyembunyikan keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tetap menampakkan keislamannya secara seterang-terangan karena semangat dan gelora hatinya. Tidaklah tindakannya itu membela yang hak. Adapun larangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak mampu menanggung resikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum menentang perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menyebarkan agama, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah banyak menanggung penderitaan. Oleh sebab itu, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih mengikuti penderitaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menerima kemudahan yang diberikan oleh beliau. Inilah penyebab urusan agama para sahabat radhiyallahu anhum meningkat. Dunia pun takluk di bawah telapak kaki mereka dan mereka menang di setiap medan perjuangan. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada di bawah naungan bendera perjuangan Islam. Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.